Jadi dan akan enggak semakin hanya berat. malam aja, Dok? Tidak hanya malam aja. Oh, enggak ada malam Iya, aja. Karena sifatnya kan dia di masyarakat ini, Dok, ya, ya tetangga-tetangga tapi biasanya, aduh, iki sak bengi batuk ini jangan-jangan TBC. belum tentu ya, Belum tentu belum ya, tentu Dok, ya. karena batuknya TB itu Ya, spesifik. ya TB tadi batuknya Betul. satu dari waktu ke waktu menetap dan Menetap semakin berat, semakin belum bergejala. belum bergejala. Nah, Tapi dia inilah sehat ya? ya Maksudnya sehat. kelihatan sehat ya, Betul, Dokter ya? tidak ada gejala, tidak Tidak. menampakkan Oh, gejala. tidak ada Ya. gejala ya, Dokter? Nah, pada suatu waktu ketika imun tubuh seseorang penderita TB laten tadi turun, Turun. maka dapat menimbulkan gejala TB. Oh, gitu. Nah, hal inilah yang menyebabkan TBC di Indonesia seperti fenomena gunung Iya, es. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sidika yang ada di kota Kediri dan sekitarnya. Kembali lagi dengan saya Decan dalam acara podcast kesayangan kita semua, salah satu program dari Dinas Kesehatan Kota Kediri, tentunya di Sidika, seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Baik, pada hari yang istimewa ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang merupakan masalah klasik di Indonesia, namun harus juga tetap diwaspadai dan masih banyak terjadi di Indonesia, yaitu tentang tuberkulosis atau biasanya kita menyebutkan dengan TBC atau TB. Penyakit ini memang merupakan masalah klasik dan sudah sejak lama ditangani di Indonesia, namun terselesaikannya masih belum tuntas. Oleh karena itu menjadi prioritas dari pemerintah dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencanangkan Indonesia bebas TB pada tahun 2030. Fakta menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga dengan jumlah peserta TB terbanyak di dunia setelah India dan Cina. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan Indonesia bebas TB tahun 2030 dan tentunya tidak hanya mencanangkan aja, banyak sekali program-program dari pemerintah untuk menghapuskan ya agar Indonesia bisa bebas TB tahun 2030. Baik, Sidika, pada hari ini kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa dan kita nanti akan mengupas tentang apa itu TB dan juga program-program yang ada di Puskesmas untuk menuju Indonesia bebas TB. Langsung saja kita sapa, beliau ini adalah penanggung jawab UKP ya, Dokter, Upaya Kesehatan Perseorangan di Puskesmas Kota Wilayah Utara. Langsung saja kita sapa, beliau ini adalah Dokter Armando MKes. Dokter Armando siapa, Dokter? Mohon silakan diperkenalkan diri kepada Sobat Sidika, karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Monggo Dokter, kalian disapa. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Dr. Armando Hadiono Joko Sasmito, Magister Kesehatan. Saya dokter, sehari-hari bekerja di Puskesmas Kota Wilayah Utara sebagai penanggung jawab untuk upaya kesehatan perorangan. Jadi terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Kota Wilayah Utara. Baik. Bagaimana Dokter keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Dokter. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Dokter, karena sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya Dokter yang luar biasa pastinya ya, bisa hadir di Sidika dan juga untuk memberikan informasi tentang, tadi sudah saya ulas sedikit tentang tuberkulosis, karena merupakan ya memang ini rahasia umum ya Dokter, kalau sebenarnya TB ini adalah masalah yang klasik di Indonesia, namun masih tidak tertangani ya, sudah tertangani tapi masih belum tuntas. Belum optimal. Padahal sudah banyak sekali program-program dari pemerintah dan Kemenkes ya Dok ya, yang untuk pinginnya juga segera teratasi. Namun ya nanti kita bahas kenapa sih penyakit ini kok sulit sekali ya sepertinya. Baik Dokter, pagi ini kita akan membahas tentang TB. Nah, bisa dijelaskan dulu nih Dok, sebenarnya TB atau tuberkulosis itu apa sih Dokter? Ya, Bapak Ibu, TB atau tuberkulosis adalah penyakit kronis ya, yang disebabkan oleh
bakteri, namanya Mycobacterium Mycobacterium tuberculosa. tuberculosa. Ya, Oke. penularan atau penyakit ini itu utamanya menyerang organ paru-paru. Jadi ditularkan melalui pernapasan. Namun Bapak Ibu yang perlu diketahui bahwa untuk penyakit TB tidak hanya menyerang organ paru-paru, tapi bisa menyerang organ-organ lainnya. Oh, menyerang Ya, organ yang lainnya juga ya, betul Dok ya. ya. Dinamakan TB ekstra paru. Oh, TB Jadi ekstra ya paru. menyerang organ-organ lain. Salah Betul. satunya otak, Oh, otak. kemudian saluran cerna, Saluran. ada TB usus ya. Iya. Kemudian TB tulang. Oh iya, iya Ya, dokter, betul. betul. Nah, namun Bapak Ibu yang perlu diketahui bahwa penularannya mayoritas masih melalui organ pernapasan. Nah, kemudian menyerang organ lain tadi itu melalui sistem di dalam tubuh, melalui Betul. penyebaran di dalam tubuh Penyebarannya. di dalam penderita, Penderita. sehingga bisa menyebabkan TB ekstra paru tadi. Oke. Ya, seperti itu. Jadi semuanya itu penularannya lewat pernapasan ya, Dokter? Mayoritas melalui pernapasan. Mayoritas Ya, pernapasan. jadi Cuma dia tinggalnya di mana ya, gitu ya. betul. Nanti setelah di dalam tubuh dia tinggalnya di mana. Ya. Kalau di otak bisa menjadi TB TB otak, ya, kalau di kemudian tulang betul. TB tulang. Oh, Ya. seperti itu. Ya, jadi penularannya Bapak Ibu ini Iya. ditularkan oleh penderita yang memiliki gejala aktif Oh, gejala TB. aktif. Nanti saya jelaskan ada TB Betul. aktif dan TB laten. Iya. Nah, pada penderita TB aktif yang masih sangat menular ketika batuk atau istilahnya berbicara dengan mengeluarkan percikan dahak ya, yang itu pasti mikroskopis, tidak begitu terlihat Tidak terlihat ya, Dokter. Nah, bakteri akan tersembur keluar Iya. dan dapat bertahan di udara dan di luar tubuh selama beberapa waktu. Oh. Yang ini ketika dihirup oleh Orang yang lain, ya dapat menular terhadap penderita yang lain atau orang yang lain yang ada di sekitarnya. Maka dari itu perlu untuk memutus mata rantai. Betul. Bagi penderita yang aktif tadi. Betul. Ya. Yang kedua ada yang namanya penderita TB laten. TB laten. Ya, penderita TB laten ini adalah penderita TB yang di dalam tubuhnya sebenarnya ada sudah ada ini, bakterinya. betul, tapi belum bergejala. Belum bergejala. Nah, tapi dia sehat ya? Maksudnya sehat. Kelihatan sehat ya, Betul, Dokter ya? tidak ada gejala, tidak menampakkan gejala. Oh, tidak ada gejala ya, Dokter. Nah, pada suatu waktu ketika imun tubuh seseorang penderita TB laten tadi turun, maka dapat menimbulkan gejala TB. Oh, gitu. Nah, hal inilah yang menyebabkan TBC di Indonesia seperti fenomena gunung es. Betul. Ya. Berarti untuk yang TB laten itu dia sudah bisa menularkan ya, Dok? Kalau TB laten tidak menularkan, tidak tapi menularkan. berpotensi terjadi gejala di kemudian hari ketika sistem kekebalan tubuhnya turun. Jadi yang dimaksud TB laten itu di dalam tubuhnya dia sudah ada bakteri TB-nya itu, tapi dia tidak menimbulkan gejala, dia juga tidak bisa menularkan. Tapi cuma berpotensi atau beresiko tinggi sewaktu-waktu ketika imunnya turun dia akan menderita gejala TB. TB. Oh, seperti itu. Dari pemerintah sebenarnya sudah ada 2 tahapan pengobatan. Yang pertama mengobati yang memiliki gejala aktif, yaitu pengobatan TB. Dan yang kedua adalah mengobati yang TB laten tadi dengan terapi pencegahan TB. Jadi bagi penderita TB laten tadi, ketika di screening melalui pemeriksaan mengindikasikan ada bakteri di dalam tubuhnya, maka kita berikan TPT, terapi pencegahan tuberkulosis tadi. Baik, seperti itu ya, Dokter ya. Jadi kalau disimpulkan ya, kenapa ya tadi sudah terjawab nih sebagian. Kenapa ya di masalah TB ini di Indonesia itu kok masih menjadi prioritas dan harus belum selesai sepenuhnya karena itu tadi ternyata. Jadi selain ada yang TB aktif tadi kan, kalau aktif kan mungkin kelihatan ya, dia sudah ada gejala, jadi orang lebih waspada. Lah yang TB laten ini mungkin yang harus kita lebih cermati lagi karena dia tidak menimbulkan gejala seperti orang sakit, dia tidak bisa menularkan, cuma dia beresiko tinggi untuk sakit TB. Nah, betul. Baik, kalau seperti itu berarti sebenarnya TB itu penyakit yang sangat menular ya, Dokter ya? Ya. Karena kan ada mitos-mitos nih di masyarakat ya. Kalau TB itu sebenarnya penyakit keturunan, berarti itu salah ya? Salah, betul. Karena TB itu sebenarnya bukan penyakit keturunan, tetapi adalah penyakit menular.
karena penularannya tadi lewat saluran Ya, pernapasan mayoritas melalui saluran pernapasan. mayoritas Ya. saluran pernapasan biasanya kita sebut dengan droplet Droplet, iya. infection Atau percik renik dari dahak. Oh, Ya. nah seperti itu. Oke, kemudian itu tadi. Nah, tadi kan sudah ada TB laten, TB aktif ya, kita sudah mengenal itu. Kemudian untuk gejala-gejalanya nih dokter, karena tadi yang TB aktif kan jelas gejalanya. Nah, gejalanya yang signifikan, yang benar dari TB itu apa sih dokter? Bisa dijelaskan? Gejala dari TB, terutama TB paru ya, yang menyerang organ paru. Ini satu adalah batuk. Nah, batuk ini perlu kita bedakan dengan gejala batuk lain. Batuk dengan batuk gejala TB ini biasanya berlangsung lama, lebih dari 2 minggu. Nah, ciri-cirinya Bapak Ibu, batuk ini sifatnya menetap dan semakin hari semakin berat. Semakin hari semakin berat. Atau menetap terus-terusan. Ada kala pasien itu gejala batuk hilang timbul. Pada kasus alergi misalnya, oh saya batuk ketika pagi saja dokter, nanti siang berkurang, malam enggak misalnya, setiap pagi saja atau setiap malam saja. Nah, berbeda dengan gejala batuk TB yang sifatnya dari waktu ke waktu ini terus-terusan. Jadi enggak hanya malam aja dok? Enggak hanya malam aja. Oh enggak ada malam aja, karena kan dia di masyarakat ini dok ya, tetangga-tetangga tapi biasanya, aduh, ini saben bengi batuk ini jangan-jangan TBC. Belum tentu ya dok, karena batuknya TB itu spesifik. Ya, TB tadi batuknya satu dari waktu ke waktu menetap dan semakin berat. Semakin berat, oke. Mungkin bisa dicurigai ketika lebih dari 2 minggu. Lebih dari 2 minggu. Itu silakan Bapak Ibu langsung periksakan. Oke. Kemudian ada gejala sistemik yang menyertai, karena batuk tadi tidak berjalan sendiri. Biasanya pada pasien-pasien dengan gejala batuk ini juga disertai penurunan berat badan. Oh iya, betul. Karena metabolisme nutrisinya juga terganggu karena ada penyakit infeksi di dalam organ tubuhnya. Ya. Kemudian ada keringat malam. Nah, keringat malam ini sebenarnya adalah peningkatan suhu tubuh pada saat malam hari. Jadi pada saat malam hari, pada penderita TB ini seringkali badannya agak summer-summer ketika malam. Nah, yang dirasakan pasien adalah berkeringat ketika malam. Jadi ada batuk, kemudian penurunan berat badan, kemudian keringat pada saat malam hari. Nah, ini tentu harus dicurigai. Jangan-jangan nanti saya menderita TB. Ya, untuk batuknya sendiri juga spesifik lagi ya dokter, dicermati ya. Misalnya lebih dari 2 minggu, kemudian semakin lama kok semakin memberat, seperti itu. Kadangkala Mbak ini batuknya juga disertai dengan darah ya, dahak berdarah. Dahak berdarah, iya. Nah, ini karena mungkin juga semakin berat tadi ya, infeksinya yang menyerang organ paru, kemudian timbul gejala batuk berdarah tadi ya. Dahak berdarah itu wajib dicurigai. Betul. Ya, harus diperiksakan di puskesmas. Jadi tidak ragu untuk datang ke puskesmas untuk periksa. Betul. Ya. Jadi anggapan masyarakat ya kadang ini, oh batuknya mengeluarkan darah, tapi ya belum tentu ya, harus ada gejala-gejala lainnya tadi seperti yang dijelaskan sama Dokter Armando. Gejalanya tidak hanya satu itu, kemudian biasanya disertai gejala lain tadi. Pastinya disertai dengan gejala yang lain. Jadi jangan kok terus misalnya karena mungkin dia alergi, apalagi sekarang kan hawanya juga udah dingin ya dok. Kadang-kadang itu yang alergi dingin, malam-malam batuk, terus tiap malam batuk. Padahal siangnya enggak, karena siang kan panas. Itu dicurigai sama tetangganya. Tetanggaku kok batuk terus nek malam, jangan-jangan TB. Padahal dia alergi. Artinya jangan takut untuk periksa ke puskesmas. Jangan ragu-ragu, nanti terus, waduh saya jangan-jangan TB, akhirnya takut. Malah takut. Itu juga tidak baik. Jadi langsung ke puskesmas. Iya betul. Jadi kalau misalkan ada gejala-gejala yang disebutkan tadi, jangan ragu-ragu untuk ke fasilitas kesehatan yang terdekat, mana puskesmas misalkan. Nah nanti lebih baik kan kita tahu sedini mungkin ya dokter ya, daripada kita tahu-taunya sudah parah, juga akan mempengaruhi dari pengobatannya. Baik, itu tadi gejala-gejalanya ya dokter. Kemudian untuk penegakan diagnosa nih,
tes-tesnya apa aja sih, Dok? Iya. Orang kalau misalkan kan datang nih ke puskesmas, dia mau periksa, dia memastikan ini TB atau bukan. Nah, itu apa saja yang diperiksa, dokter? Ya, Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa untuk alat pemeriksaan TB ini cukup lengkap ya, terutama Betul. di Dinas Kesehatan Kota Kediri. Ini sudah disediakan alat yang cukup canggih yang bernama tes cepat molekuler. Iya, atau kita Jadi menyebutnya TCM gitu ya, TCM dokter. betul. Betul. Nah, ini lebih cepat untuk mendeteksi penderita TB tadi. Oh, Ya, Bapak Ibu silakan bisa berkunjung ke puskesmas. iya, Bila ada gejala-gejala tadi, nanti akan diperiksakan TCM tadi. TCM, Ya, betul. salah satu langkah awal pemeriksaan diagnosa untuk TB tadi. Iya. Ya, cepat mungkin 2 hari sudah ada hasilnya. Sudah ada Ya, hasilnya cukup ya, Dok? cepat sekarang, Ji. Betul. Ini ada di beberapa puskesmas ya, Oh sudah iya, disediakan ya. kalau di Kota Kediri itu ada di 3 puskesmas ya, Iya, dokter betul, ya. ya. Ada di 3 puskesmas. Bisa saya sebutkan aja ya, Dok, Iya, silakan. biar Iya. Sobat Sidika tahu. Iya. Jadi di Kota Kediri itu ada untuk alat untuk tes TCM tadi ada di 3 puskesmas, yaitu di Puskesmas Pesantren 2, Iya. Puskesmas Balowerti, dan satunya Puskesmas Campurjo. Iya. Kemudian untuk yang di rumah sakitnya itu, kalau yang di wilayah Kota Kediri itu ada di Rumah Sakit Gambiran, RSUD Iya. Gambiran, sama Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Oh, Nah, tapi ya jangan berkecil hati, karena ini kan Dokter Armando kan dari Puskesmas Kota Iya. Wilayah Utara. Ini juga kalau misalkan mau periksa di sana juga pasti akan Bisa. difasilitasi Iya. ya, dokter. Jadi dari Oke. 9 puskesmas itu, Betul. termasuk dari kami di Iya. Puskesmas Kota Utara, sudah menjalin ya kerjasama Iya. juga dengan puskesmas lain seperti Pesantren 2 Iya, untuk betul. pelayanan Untuk pemeriksaan pelayanan TCM. TCM. Ya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu ragu, insya Allah Iya. hasil juga bisa cepat untuk Iya, diketahui. Ya. karena kan semuanya juga sudah terhubung ya, dokter, karena Betul, itu sudah merupakan terhubung, program ya. dari pemerintah. Pemerintah Kota Kediri. Nah, harapannya nih mungkin semoga aja ke depannya nanti semua puskesmas bisa melakukan Ya. TCM agar lebih cepat terdeteksi sedini mungkin dan lebih cepat untuk kita segera bebas TB Betul, lah iya. 2030. Baik, seperti itu. Selain untuk tes TCM, dokter, mungkin ada pemeriksaan yang lain lagi? Iya. Pada penderita TB laten, Bapak Ibu, ini biasanya kita screening melalui kontak tracing. Jadi, misalnya satu penderita di dalam rumah itu yang kontak erat di dalam rumah harus diperiksakan juga pemeriksaan untuk mendeteksi apakah penderita di dalam rumah Di dalam itu rumah itu ada juga yang penderita TB terinfeksi, laten. ya, ada yang tertular atau Ya, tidak. tertular seperti yang saya sebutkan Iya, tadi, betul. sudah tertular, terinfeksi bakteri TB, Bakteri. tapi belum menambahkan gejala. Iya, betul. Ada salah satu pemeriksaan namanya pemeriksaan TST, atau IGRA, atau di puskesmas seringkali menyebutnya dengan pemeriksaan mantuk tes. Oh, mantuk Ya, tes. betul. Iya, yang lebih familiar yang Ya, itu mantuk mantuk tes, tes. ya. Iya, betul. Ya, Oh, itu juga bisa. nanti untuk mendeteksi bahwa apakah pasien itu menderita TB laten atau tidak. Betul. Kalau seandainya hasil mantuk tesnya positif, Bapak Ibu, maka akan juga diobati dengan terapi pencegahan TB. Obatnya sedikit berbeda dengan yang pengobatan TB. pengobatan ya. yang sudah aktif tadi ya. Namun sama-sama program pemerintah Betul. dan gratis. Iya, Ya. betul. Harapannya adalah ketika pasien TB laten tadi diobati dengan terapi pencegahan TB, tidak mengalami tidak sampai mengalami gejala di kemudian hari. Betul. Ya, sehingga angka pengobatan TB dan juga angka penularan TB bisa dioptimalkan, dikurangi. Ya. Betul. Karena saat ini seperti kita tahu sudah banyak program, kemudian banyak kegiatan dari puskesmas juga untuk mendeteksi TB, tapi nyatanya penderita TB ini terus bertambah. Karena sebenarnya ini adalah fenomena gunung es tadi. Betul. Jadi banyak mungkin dari penderita ini adalah penderita TB laten. Iya. Yang tidak menampakkan gejala. Betul. Nah, sehingga upaya dari pemerintah saat ini adalah memaksimalkan juga terapi pencegahan TB ini, Mbak. Dan juga screening melalui mantuk tes. Mantuk tes. Betul, ya. Iya, seperti itu ya. Karena ya seperti yang saya ulang-ulang sejak awal ya, karena TB ini merupakan masalah klasik, tapi
tetap harus diwaspadai dan juga masih menjadi prioritas ya Iya. sekarang, karena ya itu tadi, karena penyakitnya menular. Selain itu tadi juga kayak fenomena gunung es, Fenomena gunung karena es, yang terlihat itu kan yang TB aktif itu ya Iya. dokter, yang dengan gejala. Betul. Kemudian lah yang tidak ada gejala ini tiba-tiba wah ini dimantok kok positif, oh ini kok mengandung bakteri, oh ini mengandung bakteri, jadi seperti itu. Iya, jadi bisa diobati Iya, untuk mengatasi penularan TB penularan tadi, ya, TB-nya. menekan ya. Baik, itu tadi kan jadi mohon dijelaskan lagi nih dok Iya. untuk pengobatannya. Iya. Jadi pengobatan baik yang TB aktif maupun Iya. yang laten itu seperti apa? Tadi kan Iya. dokter sudah singgung sedikit nih bahwa pengobatannya berbeda. Nah itu Iya. mohon dijelaskan dokter. Jadi untuk pengobatan TB aktif ya, di puskesmas kita ada obat FDC ya. FDC itu adalah kombinasi obat di dalam satu tablet obat yang sudah masuk dalam program nasional. Program Ya, nasional. dan sifatnya gratis bagi Gratis. masyarakat. Iya. Pengobatannya minimal untuk TB itu 6 bulan. Oh 6 bulan Ya. ya dokter. Ya, jadi ada 2 fase. Mm-mm. Ya, satu adalah fase intensif. Intensif. Ya, biasanya pada 2 bulan pertama. Oh pada 2 bulan Kemudian pertama. dilanjutkan fase lanjutan. Nah, setiap periode perubahan fase tadi maka akan dilakukan evaluasi. Ya, bisa menggunakan pemeriksaan TCM atau pemeriksaan lainnya untuk mengevaluasi keberhasilan pengobatan tadi. Iya. Jadi pada saat pengobatan yang minimal 6 bulan tadi tidak kemudian dibiarkan sampai 6 bulan, baru 6 bulan dievaluasi, tidak. Jadi selama dia contohnya ya 2 bulan pertama dilakukan evaluasi, kemudian nanti di bulan kelima dilakukan evaluasi lagi. Dan selesai pengobatan untuk mendeteksi apakah terjadi fase resisten obat tidak. Nah, betul. Ya, jadi karena obat kan yang diberikan, pengobatannya kan betul. lama ya dok Ya, ya. pengobatan lama ini juga bisa intinya adalah ini yang berat adalah di kepatuhan pasien tadi. Nah, betul. Ya, Mungkin itu juga menjadi salah satu betul. kenapa TB dulu nggak selesai Betul, karena iya. pengobatannya lama dan perlu kepatuhan pasien sehingga perlu Betul. dievaluasi secara berkala. Nah, apalagi jadi kadang-kadang itu pasien itu minum obat terus itu kan Iya. bosen ya dok. Bosen, iya. Bosen, terus belum lagi obatnya kalau yang saya tahunya zaman dulu ya dok, yang Iya. dulu itu kan obatnya besar-besar terus banyak. Nah, kadang-kadang kan ada aduh, mosok sih sampai kapan padahal Iya. padahal kalau dilakukan rutin patuh itu sebenarnya sembuh nggak sih dok? Iya. Jadi gini Padahal- Bapak Ibu, bakteri TB ini kalau saya sering menyebutnya ini bakteri yang susah-susah gampang. Ya, jadi bakteri ini sangat pintar memang. Iya. Ketika dia bisa beradaptasi dengan obat, maka dia akan kebal terhadap obat. Oh, Jadi bisa itu resisten kenapa ya? betul. Itu kenapa pengobatan TB ini ada jangka waktu yang sudah ditetapkan. Iya. Kemudian harus dipatuhi karena Iya. kita tidak memberikan kesempatan bakteri ini untuk beradaptasi. Oh iya. Jadi langsung diberikan pengobatan sampai tuntas hingga dinyatakan memang sudah sembuh dari TB. Dari TB. Nah, pada kasus-kasus tertentu kadang terjadi loss to follow up. Itu biasanya pasien terlepas dari pengawasan pengobatan atau tidak datang kembali. Oh iya. Ya, untuk ngambil obat. Nah, hal-hal seperti inilah yang menyebabkan kadangkala memberikan kesempatan bagi bakteri ini untuk bisa beradaptasi tadi. Iya. Nah, akhirnya terjadi resisten obat. Resistensi. Jadi bakterinya tadi yang dikatakan bakterinya pinter ya. Pinter, Jadi kalau ya. kita itu dia bikin kayak antibody gitu ya dok ya. Jadi Terhadap obatnya. ya, jadi Betul. bakteri ini selain pinter, jadi harus kita waspadai ya. Memang karena bakteri ini tadi di dalam tubuh dia bisa menyebar kemana-mana. Betul. Ya. Tidak hanya di paru-paru Tidak aja. hanya di paru-paru. Betul. Kemudian kepatuhan pasien juga. Nah. Ya. Dan insya Allah Bapak Ibu tidak perlu ragu, di puskesmas biasanya Sudah ada ya. penanggung jawab Iya. ya Betul. untuk melakukan pemantauan Pemantauan. ya, Baik. terhadap pengobatan Bapak Pengobatan. Ibu. Dan apabila Bapak Ibu selama pengobatan itu ada keluhan, bisa langsung ditindaklanjuti keluhannya apa. Ya. Jadi misalkan kadang kan ada yang bilang, aduh kalau minum obat itu rasanya tremor. Kadang-kadang kan seperti Ya, itu, dan berdebar, betul. lemes. Kadang seperti itu, nah bisa langsung ditindaklanjuti, konsultasikan betul, biar ya. segera langsung ditindaklanjuti Betul, dengan ya. cara yang benar. Jangan kok terus
Jangan terus, aduh aku kok lemes ya, minum Iya. obatnya ya udah nggak usah diminum. Atau Ji. misalkan, contoh misalkan minumnya, oh sehari 3 kali, tak minum 2 kali aja, Iya. jangan. Ya. Seperti itu ya. Kemudian yang saya sampaikan tadi bahwa bakteri ini kan tidak hanya susah ya, tapi Betul. kadang-kala juga menjadi gampang. Gampang ini bukan berarti kita menggampangkan, Iya. bukan. Bakteri ini Bapak Ibu, bila obat tadi itu tepat sasaran ya, pas ya efeknya dalam Iya. tubuh juga pas, biasanya pada 2 bulan pertama itu gejala langsung sembuh. Langsung Dari gejalanya saja. gejalanya Ya, langsung langsung sembuh. berkurang, sangat berkurang. Oh. Kadang-kala pasien merasa Sehat, sembuh. sudah sembuh Nah, seperti itu ya. tetapi itu tadi bahwa bila pengobatan tidak tuntas, bukan berarti bakterinya tadi sudah hilang. Iya. Ya, masih ada sisa-sisa bakteri yang masih bertahan dalam tubuh yang belum tuntas, ini beradaptasi terhadap obat tadi, sehingga dia bisa menimbulkan kekebalan atau resisten terhadap obat. Sehingga itu kenapa walaupun 2 bulan pertama biasanya gejala sudah sangat menurun, Bapak Ibu harus tetap minum sampai obat sampai dengan tuntas, Iya. sampai dengan waktu yang ditentukan. Waktu yang sudah ditentukan. Betul. Dan tidak perlu khawatir, akan dipantau. Iya. Setiap saat, setiap waktu yang sudah ditentukan oleh pegawai di puskesmas terkait dengan pengobatan Bapak Ibu. Betul. Termasuk gejala yang mungkin efek samping dari obat. Iya, betul. Tidak perlu ragu. Iya, karena semua obat itu pasti ada efek sampingnya. Pasti ada efek sampingnya. Tiap orang juga berbeda-beda, karena kondisi setiap orang kan beda. Jadi sebenarnya sudah dari pemerintah sampai dengan puskesmas itu sudah mantep ya Dok untuk programnya penanggulangan TB ini. Tinggal yaitu tadi bahkan sampai kepatuhannya pun juga dievaluasi, juga dimonitoring terus. Jadi untuk sahabat Sidika yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya jangan ragu-ragu lagi. Kalau misalnya, tapi ya jangan sampai misalnya ada tetangganya atau saudaranya mungkin dia mengalami gejala-gejala seperti tadi TB, segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas ya. Kemudian kalau memang sudah didiagnosa TB dan harus pengobatan, mohon untuk dipatuhi pengobatannya ya dokter, karena yaitu tadi bakteri TB itu pinter, sebenarnya dia itu susah-susah gampang tapi pinter dan juga sangat menular, ya kan dokter. Oleh karena itu pemerintah juga sudah memfasilitasi ya sebenarnya untuk obat-obatnya gratis ya dok ya. Betul-betul gratis ya dok, sampai dengan tuntas 6 bulan itu ya dokter ya. Memang betul-betul gratis dan tinggal kita patuhnya untuk mematuhi aja sesuai dengan yang dianjurkan. Karena itu tadi bakterinya pinter itu tadi ya dok. Kenapa kok lama ya dok? Mungkin ya memang perlu waktu. Untuk menuntaskan pengobatan. Iya, betul. Jadi biar benar-benar bersih lah istilahnya ya dok ya. Biar benar-benar bersih dan sembuh, jadi nanti bisa bebas, intinya bebas lah dari TB. Seperti itu ya dokter ya. Bapak Ibu juga perlu kami sampaikan bahwa sistem rujukan untuk TB ini juga sudah. Oh iya, betul. Iya, ada. Sudah ada jejaringnya ya dok. Jejaring baik dari wilayah puskesmas sampai rujukan ke rumah sakit. Ya, bila ada komplikasi atau terkait tadi efek samping obat. Jadi, seperti itu ya dok. Bapak Ibu tidak perlu ragu. Bila pun Bapak Ibu misalnya tidak sempat ke puskesmas, dari jejaring bisa datang ke klinik atau dokter praktek mandiri di wilayah puskesmas. Betul, di wilayah puskesmas atau di dekat rumah. Iya, karena sekarang itu kan memang program dari pemerintah ya, mungkin juga transformasi program di sistem kesehatan, juga semua di puskesmas ya dok, sekarang sudah ada kerjasama ya dokter ya, dengan klinik dan juga praktek mandiri dokter. Jadi kalau misalkan nih ada sahabat Sidika yang tetangganya atau saudaranya misalkan dia mengalami gejala, belum sempat mungkin karena bekerja ya, belum sempat ke puskesmas, atau misalkan adanya saya sore di rumah sore, sedangkan puskesmas kan sampai siang aja misalkan gitu, mau periksa ke klinik juga bisa, atau di
dokter praktek mandiri. Betul. Karena sekarang semuanya sudah dilakukan jejaringnya itu tadi ya dokter, mereka merupakan jejaring dari puskesmas, jadi sudah MOU ya dok dengan puskesmas, bisa untuk screening ya dok, screening Terhadap TB, gejala TB gejala tadi. TB, Ya, betul. seperti itu. Jadi bisa segera dilakukan rujukan secara betul, lebih cepat. lebih Iya. cepat. Jadi kalau misalkan segera, intinya biar segera Tertangani. didiagnosa yang Betul. benar, segera ketahuan nih ini Segera ketahuan. ini Ya. sebenarnya TB atau bukan, Iya. seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan nemu kasus sampai dia ternyata TB, nah langsung dirujuk ke puskesmas untuk pengobatannya. Seperti Betul, itu ya ya. dokter ya, kira-kira ya. Ya, begitupun bila ada komplikasi, Mbak. Misalnya dari pengobatan tadi ada komplikasi yang lain atau efek samping obat yang sekiranya itu tadi perlu diatasi di fasilitas lebih lanjut, yaitu di rumah sakit, bisa kita lakukan rujukan secara terencana dari puskesmas ke rumah sakit. Ya. Betul. Jadi upaya-upaya itu banyak sekali. Betul, ya ya. dokter ya. Baik, tadi kan kita sudah bahas ya dok, Ya. tentang TB itu apa, bagaimana menularnya, kemudian sampai dengan pengobatannya, gejalanya, pengobatannya. Nah ini, meskipun ini penyakit yang menular nih dok, pastinya itu kan ada upaya-upaya pencegahannya. Ya, ini tadi kan kita bahaskan untuk penanggulangannya. Betul, ya, baik yang TB laten maupun aktif. Nah, ini cara-cara untuk pencegahannya apa aja sih dok? Ya, untuk pencegahan tentu biasakan perilaku hidup sehat nih Bapak Ibu nih. Betul. Ya, dengan berolahraga, kemudian hindari asap rokok. Ya, kenapa hal-hal seperti itu penting? Karena satu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi ketika kekebalan tubuh kita bagus, ya kita tidak mudah terinfeksi. Apabila pun terinfeksi, tidak mudah terjadi gejala TB. Ya, tapi tentu bila penderita yang TB laten tadi yang tidak tampak gejala, seharusnya tetap dilakukan pengobatan. Itu terapi pencegahan. Betul. Itu kan terapi pencegahan agar tidak aktif seperti itu kan. Jadi biasakan perilaku hidup sehat. Kemudian nutrisi Bapak Ibu seimbang. Ya. Jadi vitamin dari nutrisi Bapak Ibu tiap hari itu harus diperhatikan juga. Ya. Simpelnya biasanya saya itu nutrisi yang baik adalah nutrisi yang bervariasi. Jadi apabila Bapak Ibu tidak ada alergi terhadap satu makanan tertentu ya, lebih baik bervariasi. Saya contohkan misalnya pagi makan nasi dengan telur dengan oseng kangkung misalnya. Nanti siang makan dengan ikan dengan sayur bayam. Nah, nanti sorenya divariasi kembali. Jadi makanan-makanan yang bervariasi inilah yang menambah atau mempertahankan nutrisi yang baik di dalam tubuh ya. Nah, ketika nutrisi kita baik, maka juga mendorong metabolisme di dalam tubuh yang cukup optimal juga, sehingga kekebalan tubuh juga baik. Bagus. Ya. Kemudian jangan lupa jaga lingkungan ya dokter ya. Betul. Ya. Karena kalau biasanya dulu kan sudah gencar ya. Kalau menghindari TB jangan lembab. Seperti itu. Kemudian ventilasi rumah juga harus cukup. Juga biarkan sinar matahari masuk, seperti itu ya dokter. Jadi itu juga tetap dilakukan. Jadi memang Bapak Ibu, bakteri ini ada satu informasi lagi ya. Bakteri ini tidak tahan dengan sinar UV. Oh, tidak tahan dengan sinar UV. Tidak tahan dengan sinar UV. Ya, oleh karena itu sinar matahari harus cukup menerangi rumah. Cara mengukurnya Bapak Ibu, coba kalau di dalam rumah itu gorden-gorden dibuka ketika siang. Nah, kalau cahaya kita untuk membaca atau untuk melihat itu cukup terang, tidak perlu penerangan tambahan. Berarti memang penerangan cukup bagus. Cahaya matahari cukup masuk ke dalam rumah. Ini bisa membantu mencegah penularan TB. Untuk penularan TB, betul. Karena bakteri TB ini dia rentan ya, takut dengan sinar. Tidak kuat dengan sinar tidak UV. Kuat dengan sinar UV. Betul. Seperti itu. Nah, seringkali memang kadangkala ada beberapa, ini pengalaman ya, mengunjungi beberapa pasien yang menderita TB ini, memang ventilasinya kurang cukup. Ya, jadi cahaya kurang masuk ke dalam rumah sehingga hal ini yang menyebabkan penularan ini lebih cepat. Senang bakterinya di situ. Senang, Iya betul.
seperti itu ya. Ya. Jadi itu tadi percakapan kita pada hari ini ya, dokter ya, cukup menarik dan kayaknya kurang ya dok. Kalau Waktunya ya. iya waktunya kurang sebenarnya Iya. ya untuk percakapan TB, apalagi dengan segala macamnya tadi ya Iya. dokter. Tapi dan kita juga sebagai tenaga kesehatan ya dok, kita juga tidak bosan-bosannya untuk selalu tetap mempromosikan untuk penanggulangan pencegahan Betul. TB juga. Dan mungkin nanti dokter Armando juga jangan kapok-kapok lagi dan Iya. kalau misalkan suatu saat diundang lagi nih ke Boleh. Sidika Ya. untuk menggali lebih dalam lagi, baik Boleh. itu tentang TB Ya. atau tentang informasi yang lain. Jadi seperti itu ya dokter. Baik, terakhir nih dok, pesan-pesan yang disampaikan untuk sahabat Sidika yang di rumah. Ya. Monggo. Ya. Pesan kami Bapak Ibu, yang pertama bila ada gejala yang mengarah pada TB tadi, jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Nah, insya Allah sudah ada pemeriksaan yang cukup lengkap dan canggih ya, lumayan canggih ya, cepat hasilnya bisa diketahui. Iya. Kemudian yang kedua, tentu menjaga pola hidup sehat. Betul. Ya, karena kesehatan ini kan lebih lebih penting proses pencegahannya daripada pengobatan sebenarnya. Ya, dengan kita biasakan pola hidup sehat, dengan aktivitas olahraga yang cukup, nutrisi yang seimbang, bisa membantu mencegah penularan tadi. Ya, tidak hanya TB aja, semua penyakit ya hampir semuanya. Betul, ya. Hampir semua penyakit sama. Ya. Kemudian yang ketiga, khusus terkait TB tadi, kita perhatikan juga terkait dengan rumah ya, fisik rumah, lingkungan, terutama terhadap ventilasi ya, ventilasi rumah tadi ya. Jadi harus kita pastikan bahwa sinar matahari cukup bisa masuk ke dalam rumah dan juga jangan sampai lembab ya dokter ya. Itu dapat membantu memutus penularan dari TB ya. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat ini yang paling penting, yang harus kita hadapi saat ini adalah untuk mengobati pasien yang TB laten tadi. Oh iya, betul. Jadi Bapak Ibu, bila satu rumah atau keluarganya terdapat yang menjalani atau menderita TB aktif ya, dan menjalani pengobatan, mohon tidak ragu untuk melakukan screening pemeriksaan mantuk tes. Apakah ada penderita TB laten yang ada di dalam rumah? Agar nanti biar sama-sama sembuh ya dok. Sama-sama sembuh dan TB aktif sembuh, yang TB laten juga tidak sampai aktif. Tidak sampai aktif, terjadi gejala di kemudian hari. Iya, betul. Tentu pencegahan lebih baik ya daripada mengobati. Tentu, ya. Betul, seperti itu ya dokter. Baik, menarik sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Baik dokter, kita tutup acara ini, tapi sebelum saya undur diri, mari kita salam germas dulu ya dok. Masih ingat dokter? Mungkin baik. Ya. Pasti dong, salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Baik sahabat Sidika, sampai di sini dulu perbincangan kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dengan informasi yang lebih menarik lagi. Saya Decan undur diri dan Dr. Armando juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.